Sorchan dalam channel pengembangan kepribadian, dan saat ini kita akan berbicara mengenai tema bagaimana meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Namun perlu diketahui dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan adalah sebenarnya sebuah proses ya, sebuah pengembangan kehidupan ini, di mana kita bisa memimpin diri kita sendiri menuju arti hidup yang sebenarnya. Pemimpin bukan hanya berarti sebuah kedudukan, sebuah pangkat, atau sebuah gelar, atau sebuah tempat, sebuah pencapaian. Tetapi kepemimpinan adalah sebuah proses pengembangan diri, pengembangan kepemimpinan itu sendiri, bahkan bagaimana kita bisa menemukan arti hidup yang sebenarnya dan menjadi pribadi yang seutuhnya. Itu arti kepemimpinan. Bahkan kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita bisa memimpin sebagai seorang suami seperti saya, seorang ayah, atau memimpin sebuah institusi, organisasi. Banyak sebenarnya yang konsepnya luas tentang kepemimpinan. Jadi pada saat ini bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan, tapi kita mau melihat dulu ada dua sisi sebenarnya kepemimpinan, yang dua sisi ya. Tentunya sisi itu sisi positif dan sisi negatif ya. Dan kita akan lihat bahwa menurut Leeds Wiseman ya, dia adalah mantan daripada eksekutifnya Oracle dan sekarang dia direktur utama Wiseman Group. Dalam bukunya Multiplier, How the Best Leader Make Everyone Smarter, itu dia mengupakan bahwa ketika menjadi multiplier, multiplikasi, memang pemimpin mempunyai lima sifat positif ya, yang membuat orang mau bergabung dengan dia, yaitu sebagai magnet talenta. Jadi menarik orang bertalenta dan memampukan mereka berkontribusi maksimal. Luar biasa. Sebagai pembebas, membentuk lingkungan kondusif yang mendorong orang-orang memiliki pemikiran dan karya yang terbaik. Luar biasa. Sebagai motivator ya, membuka kesempatan yang membuat orang-orang berkembang. Lalu sebagai pemicu debat, di mana mengambil keputusan terbaik melalui debat yang sengit ya, diskusi yang menarik ya. Dan lalu investor, memberi orang lain kepemilikan atas hasil dan mengembangkan kesuksesan mereka. Ini memang bagus ya, bisa memicu, tetapi hati-hati juga ada faktor lain, yaitu pemimpin sebagai pencipta ide. Cenderung menginginkan idenya sebagai perangsang ide-ide orang lain, tetapi hasilnya justru membuat orang lain kewalahan dan malah sering menutup diri orang lain. Lalu selalu bersemangat. Nah, cenderung menularkan semangat dan berbagi sudut pandang, tetapi hasilnya justru menghabiskan semua ruang emosional dari orang lain, sehingga orang lain jadi menyingkirkannya. Lalu penyelamat. Wah, ini cenderung memastikan orang-orang meraih kesuksesan, melindungi reputasi mereka, tetapi justru menjadikan orang-orang tergantung padanya dan melemahkan reputasi mereka. Lalu penentu ritme kerja. Wah, cenderung menetapkan standar tinggi untuk kualitas ritme kerja, tetapi orang-orang justru menjadi penonton atau menyerah ketika tidak bisa mengikuti sang pemimpin itu. Lalu responden cepat, cenderung menjaga organisasi tetap bergerak cepat dan dia memang melakukannya, tetapi organisasi justru bergerak perlahan akibat kemacetan yang disebabkan terlalu banyak keputusan atau perubahan. Dan optimistis, cenderung membentuk keyakinan bahwa tim mampu melakukannya, tetapi orang-orang justru bertanya-tanya apakah dia mengetahui sulitnya perjalanan atau menyadari kemungkinan kegagalan. Jadi hati-hati, ada dua sisi kepemimpinan, walaupun itu nilai positif, tetapi kita harus tahu dua sisi itu. Salam sukses luar biasa bersama dengan saya, Mr. Sorchan.